Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uman Fahmi, kelas 10 TEM 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat tangan hand tool yang ada di rumah saya. Yang pertama yaitu ada obeng min. Ya, obeng min. Obeng min fungsinya untuk membuka baut yang pastinya min. Dimana cara kerjanya yaitu membuka berlawanan arah serunjam, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada obeng plus. Obeng plus fungsinya sama, yaitu hanya seperti obeng min, tetapi ini hanya untuk membuka baut yang plus. Bunyinya pun juga sama. Yang ketiga saya ada kunci ring pas, yang lebih tepatnya kunci 19 ring pas. Yang ya di sini sama seperti itu fungsinya untuk membuka baut yang nomornya 19. Yang keempat saya punya kunci ring 12 dan 13. Kunci ring ini ya untuk membuka sama, untuk membuka baut. Yang berikutnya saya mempunyai kunci Y. Kunci Y ini di sini ada tulis nomor 10, nomor 8 dan nomor berapa ini? Nomor 3. Di sini untuk membuka baut. Berikutnya ada kunci pas. Kunci pas ini untuk membuka baut sama ya, semuanya bersama. Yang berikutnya di situ ada kunci busi. Kunci busi di sini itu alatnya bekerja yaitu untuk membuka busi yang pastinya. Dan ya sama, fungsi cara kerjanya membuka berlawan arah jam dan sebaliknya. Berikutnya saya punya kunci L. Kunci L di sini untuk membuka baut yang baut L. Berikutnya ada tang potong. Tang potong di sini untuk memotong seperti kawat-kawat dan lain-lain. Dan untuk perawatannya yaitu dengan dibersihkan lalu dilap. Intinya jangan sampai berkarat dan juga lalu diletakkan di toolbox atau kotaknya masing-masing. Mungkin hanya itu alat hand tool yang ada di rumah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim. Berdirinya saya di sini ingin membahas tentang kunci ring. Fungsi kunci ring, cara kerja kunci ring, cara perawat kunci ring. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Mulai dari fungsi kunci ring. Fungsi kunci ring untuk mengencangkan baut, mengendorkan baut yang masih kencang dan umur yang terbentuk segi 6. Dan cara kerjanya dengan cara ditarik, baik digunakan untuk membuka dan mengencangkan kepala baut. Mur, pastikan kedudukan ring terhadap kepala baut atau mur sejajar. Selain itu, pastikan kepala baut atau mur masuk. Baik, kalau cara perawatnya, perawat kunci ring. 1. Bersihkan sebelum digunakan. 2. Selalu bersihkan setelah digunakan. 3. Pastikan penyimpanan bersih dan kering. 4. Selalu simpan pada tempatnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahman ingin menjelaskan sedikit tentang kunci pas. Adapun yang ingin saya jelaskan dari fungsi kunci pas, cara kerja kunci pas, dan cara merawatnya. Baiklah, saya ingin menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi dari kunci pas untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau mur. Adapun cara kerjanya, jika ingin mengendurkan, putar ke arah kiri, dan bila ingin mengencangkan, putar ke arah kanan.
Kemudian cara merawat kunci pas. Jaga kunci pas di tempat yang bersih. Cukup lap menggunakan kain bersih setelah digunakan. Simpan kunci pas di kontak peralatan. Jangan membanting atau membenturkan banyak kunci pas menjadi satu, karena akan membuat lecet atau terkikisnya bagian kunci. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Catur Andrianto. I am from 11 Elementary TSM. Belapay, the spread of the coronavirus, this deadly virus makes Indonesian and the world hit by fear and concern. Then, what we can do to prevent the spread? Close the mouth and nose when sneezing and cough. This behavior of clean and healthy people. Wash your hand with soap after such activities. Avoid immediate handshake. Let's follow the government pressures and stay at home, and we can oppose affiliating the coronavirus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kedua dari pelajaran PDO. Di sini saya akan menjelaskan hand tool, yaitu kunci busi. Kunci busi ini cara pemakaiannya hanya pada untuk kunci busi itu sendiri. Cara pemakaiannya cukup gampang, yaitu dengan cara dimasukkan businya ke lubang segi 6 ini seperti ini, dan dimasukkan ke lubang mesinnya, atau bisa juga untuk melepas businya itu sendiri. Dan cara perawatannya pun cukup simpel, yaitu dengan cara disimpan di dalam wadahnya. Biasanya wadah itu terbuat dari plastik dan biasanya juga disimpan di dalam jok motor. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amelia Resta Maharani from 10th grade OTKP 1. Would like to express my opinion about COVID-19 pandemic. In my opinion, the impact of the COVID-19 pandemic is very pronounced on the economy, one of which is industry and society that is still lacking and difficult to evade, does not work, and quarantine independently. In the positive impact is to make air pollution in the world environment reduce, because then are not many or even no vehicles. That then again, that's all I can say in my opinion about COVID-19 impact. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriliana dari kelas 11 OTKP 3. Perkenalkan, nama saya Amelia Adisa Putri dari kelas 11 OTKP 1. Saya Peggy Fitriani dari kelas 11 OTKP 2. Ya, baiklah. Jadi di sini di video ini
menceritakan tentang pelayanan kantor dan juga ada sedikit informasi dan pembahasan tentang gaji dan tunjangan. Saya sendiri sebagai resepsionis. Saya sebagai bos kantor dan saya sendiri sebagai pelajar SMK Negeri 1 Lubai Ulu atau tamu yang orang akan menanyakan informasi-informasi tersebut. Baiklah, silakan menonton video ini. Capcus! Iya, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya dari pelajar SMK Negeri 1 Lubai Ulu ingin bertemu dengan kepala kantor di sini. Apakah boleh Mbak? Sebelumnya ada keperluan apa ya? Iya Mbak, saya di sini ingin bertemu dengan kepala kantor untuk sedikit membahas tugas dari SMK sendiri untuk bertanya-tanya tentang perusahaan ini. Maaf, apakah sebelumnya sudah ada janji dengan beliau? Iya Mbak, sudah sempat menelpon beliau sendiri dan beliau menyetujuinya. Kalau begitu silakan isi buku tamunya. Sudah Mbak? Mari saya antar. Iya Mbak. Permisi. Iya masuk. Maaf Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah ada janji dengan anak SMK Negeri 1 Lubai Ulu? Oh iya, silakan suruh masuk saja. Mari silakan masuk karena beliau sudah menunggu. Iya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Permisi. Iya masuk. Oh, dari pelajar SMK ya? Iya Bu. Ya silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu. Jadi di sini apakah benar Ibu Peggy ya selaku kepala kantor di sini? Iya, saya sendiri. Ya Bu. Jadi di sini saya dari pelajar SMK Negeri 1 Lubai Ulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriliana. Nah, jadi di sini saya ada tugas pelajaran TKM yang dibimbing oleh Ibu Noprita Sari. Jadi di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang kantor ini. Apakah boleh minta waktunya sedikit, Bu? Iya, kalau membantu saya akan jawab. Iya, Bu. Jadi tetapi di sini yang akan saya tanyakan itu agak bersifat privasi, Bu. Jadi itu berhubungan tentang gaji. Apakah boleh, Bu? Iya, tanyakan saja. Ya Bu, jadi seperti ini, langsung saja kita bahas ya Bu ya, sesuai dengan yang dikasih materi dengan Ibu Noprita Sari selaku guru di SMK Negeri 1 Lubai Ulu. Jadi di sini itu kantor di sini itu menggunakan sistem gaji itu bagaimana Bu sistemnya? Kalau di sini menggunakan per bulan ya, ngasihnya sebenarnya ketentuannya per bulan. Tetapi ada yang meminta 3 bulan sekali dikasih, tapi ya anjurannya sebulan sekali. Oh, berarti kalau ketentuan tetap itu peraturan di sini itu emang gajinya itu 1 bulan sekali ya Bu ya? Iya benar. Ya, selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan tentang upah Bu. Kalau misalkan ada pegawai atau karyawan di kantor ini yang membantu pekerjaan karyawan lain itu apakah akan mendapatkan uang tambahan atau upah gitu Bu? Nah kalau itu sebenarnya tidak ada ketentuan ya. Sebenarnya itu upahnya tergantung ya seikhlasnya kita ngasihnya, jadi tidak ada sama sekali mengkaitkan di kantor ini. Oh, berarti kalau untuk kantor itu tidak ada sebenarnya Bu ya? Iya. Jadi itu sesuai dengan karyawannya sendiri ingin mengasih atau tidak gitu ya. Oh ya, selanjutnya itu tentang fasilitas Bu. Untuk di sini itu fasilitas-fasilitas tuh apakah ada Bu atau tunjangan seperti itu? Nah itu tergantung tunjangannya ya. Oh, kalau di dalam bentar Bu ya. Kalau untuk di pelajaran PKN ini Bu ya, untuk tunjangan ini terbagi menjadi 3, apakah benar di sini adanya Bu? Ya berlaku. Ya, untuk fasilitas-fasilitas itu contohnya yang bagaimana Bu? Itu di fasilitasnya ada 2 ya. Fasilitasnya dikasih rumah sama mobil dinas. Ya, Kalau mobil dinas dikasih kepada saya dan bakalan saya misalnya kayak start. oh berarti itu untuk bagian atasan-atasan gitu Bu ya? Iya. Oh iya. Jadi untuk yang lembur di sini kan pasti ada Bu ya. Nah, apalagi di sini kan kantor. Itu sistemnya bagaimana Bu pembayarannya? Itu sebenarnya ada ya, untuk lembur per jamnya dihitung 50.000. Oh, apakah di sini emang diwajibkan atau emang sudah ada ketentuan untuk per hari pegawai itu untuk melakukan lembur Bu? Sebenarnya tidak, karena tergantung mereka, tergantung pekerjaan mereka. Kalau cepat selesai ya mereka hari itu mengerjakan, kalau tidak bisa lembur. Oh iya Bu.
Jadi itu tadi bahasan kita tentang gaji, tunjangan, dan lembur tadi Bu ya. Ya. Sangat membantu untuk pelajaran saya sebagai pelajar SMK Negeri 1 Lubaywulu Bu ya. Ya. Nah, jadi untuk sebagai bukti kalau saya sudah memang benar-benar mempelajari ini, bolehkah saya minta tanda tangannya dari Ibu? Oh iya boleh. Ya Bu, jadi di sini boleh tanda tangannya Bu? Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi itu saja Bu yang saya tanyakan. Maaf jika mengganggu waktunya. Ya, sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai pelajar untuk tugas TKN ya Bu. Jadi boleh saya izin keluar. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sebentar ya, saya panggilkan bagian resepsionis. Ya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya tolong diantarkan ya tadi tamu itu. Permisi Bu. Ya baiklah, jadi itu tadi video yang sudah kami buat tentang pelayanan kantor dan juga sedikit informasi tentang tunjangan dan gaji. Baiklah, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, saya dari kelas 10 OTKP 3. Ingin menjawab soal, apakah hijrah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat masih relevan atau sesuai untuk dilakukan pada saat ini? Dan jelaskan manfaat hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jawaban: hijrah yang dilakukan Rasul dan para sahabat tidak relevan untuk dilakukan saat ini. Karena hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, dahulu dia menggunakan unta yang menghabiskan waktu yang sangat lama. Sedangkan sekarang sudah banyak transportasi untuk hijrah yang menghabiskan waktu lebih efisien lagi, lebih hemat lagi. Tetapi ada hijrah yang relevan untuk dilakukan saat ini, yang sesuai untuk dilakukan saat ini adalah hijrah dari kegelapan menuju terang,
Hijrah dari kesalahan menuju kebenaran yang sudah ada pada Al-Quran dan hadis, terutama yang berkaitan dengan hijrah nafsiyah atau hijrah individu. Kemudian manfaat dari hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah meninggalkan yang sesat menuju yang benar. Kemudian agar terhindar dari kejaran kafir Quraisy dan agar mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Nah, gak terasa nih guys, sebentar lagi kita udah mau puasa. Udah gitu lebaran, pasti banyak banget kebutuhan yang mau dibeli. Belanja-belanja untuk perlengkapan lebaran nih pastinya ya. Nah, aku punya solusinya nih guys. Bagi kalian yang di Palembang, gak perlu ribet-ribet dan jauh-jauh pergi ke sana ke sini. Cukup kalian ke pasar tradisional 16 Ilir, kalian sudah pastinya akan bertemu dan menemukan barang-barang yang kalian cari nih guys. Nah, jadi pasar 16 Ilir ini merupakan pasar tertua dan pasar terbesar yang ada di Palembang nih guys. Berdiri sejak tahun 1821 pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, jadi lokasi pasar ini guys sangat strategis. Tempatnya dekat dengan jembatan Ampera dan sangat dekat juga dengan bibir Sungai Musinya nih guys. Nah, jadi keunggulan dari pasar ini guys pasar 16 Palembang itu terdiri dari 4 lantai nih guys. Nah, jadi di masing-masing lantai tersebut banyak menjual bermacam-macam peralatan kebutuhan kalian nih, mulai dari pakaian impor maupun kebutuhan rumah lainnya nih guys. Nah, jadi rutenya pasar 16 Palembang ini, kalau dari Simpang 4 Metul kalian langsung aja nih naik travel yang jurusannya Palembang, langsung ke tujuan ke pasar 16 Ilir Palembang. Pasti kalian langsung ditujukan ke situ nih guys. Kalau kalian naik kendaraan pribadi juga kalian bisa. Kalau kalian nggak tahu rutenya, kalian tinggal buka aja GPS, pasti nanti ketemu tujuan kalian di mana. Nah, jadi harga masuk tiket masuk pasar ini gratis guys. Jadi kalau kalian mau ke pasar 16 Ilir Palembang ini gratis tanpa dipungut biaya nih guys. Nah, kecuali ya kalau kalian naik kendaraan pribadi, nah kalian paling tinggal bayar uang parkirnya saja guys. Jadi tunggu apa lagi? Buruan belanja di pasar 16 Ilir Palembang. Di sana juga harganya sangat murah meriah ya guys, tapi juga sesuai dengan kebutuhan kalian nih. Di situ barang-barang yang kalian beli bisa berupa eceran maupun grosiran nih guys. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan belanja di pasar 16 Ilir Palembang. Rasakan dan dapatkan kepuasan berbelanja di sana. Happy shopping guys. Itulah tadi promosi pasar 16 Ilir Palembang. Dari saya, Cindy Dwi Septiana Putri, kelas 11 OTKP 2, mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan SMK Negeri 1 Lubai Ulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Amelia Adisa Putri. I'm from class Management and Office Automation 1. In this video, I will give tips to hands properly so that we can avoid COVID-19. From clean water to good hands, empower and ourselves. Rub your hands, especially between your fingers, and rub the sides of your hand. Do it alternately. Then switch position, laying the fingers of the left hand on the back of the right hand and rub the back of the hand alternately. Clean the tip of the nail tip in a circular motion and do it alternately. Rub the left thumb using the right hand in a circular motion and vice versa up to the wrist. Rinse hands thoroughly with running water. Dry both hands off the faucet using alcohol or tissue so that clean hands are no longer contaminated with turning of the tap. So that we can avoid COVID-19, then all we have to do is maintain cleanliness by diligently washing hands. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tata Shania. I went to a vocational high school number 1 Dubai. Watch out for coronavirus. This deadly virus that Indonesia and the world in worry and even fear. So, whatever we can do to prevent it, cover nose and mouth when coughing and sneezing. Wash your hand with soap after the meal. Avoid shaking hands and direct contact. Try clean and healthy life behavior. Come on, follow the government call and stay at home. Together we can fight the coronavirus. Tindakan pencegahan dan meminimalisir dari paparan coronavirus atau COVID-19. Olahraga minimal selama 30 menit pagi atau sore. Boleh dilakukan setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Berjemur di bawah sinar matahari langsung antara pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat selama 10 sampai 15 menit. Jemurlah bantal dan gulingmu di bawah sinar matahari langsung agar jamur, bakteri, kuman, dan virus mati. Kemudian cuci spray dan selimutmu. Setelah dicuci, jemur spray dan selimutmu. Ganti spray secara rutin minimal 1 minggu sekali. Sapu lantai dan bersihkan sampah-sampah. Kemudian pel lantai dengan air dan tambahan sabun lantai.
lap permukaan meja, gagang pintu rumah, stang motor, dan sebagainya dengan cairan desinfektan. Semoga bermanfaat. Ayo bersama kita cegah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitriani. Saya dari kelas 10 OTKP 2. Saya akan menjelaskan tentang di tengah pandemi COVID-19, layanan seperti apa yang ditawarkan para operator seluler di Indonesia untuk membantu masyarakat saat social distancing. Nah, para operator menciptakan program yang membantu pelanggannya agar tetap nyaman beraktivitas di rumah, seperti memberikan paket kuota gratis, seperti Telkomsel menghadirkan paket internet Ilmupedia sebesar 30 GB yang bisa didapatkan secara cuma-cuma, berlaku selama 30 hari. Dan Indosat juga menawarkan benefit kuota internet 30 GB gratis bagi para pelanggannya yang ingin mengakses beragam aplikasi e-learning. Yang kedua yaitu apa dampak positif dan negatif adanya COVID-19 di tengah masyarakat, khususnya dunia internet atau teknologi perkantoran. Yang hal positif yaitu lebih peduli dengan kesehatan, seluruh dunia bekerja sama, manusia saling membantu. Dan yang negatif yaitu penutup sekolah ditutup, kekerasan rumah tangga, dan dampak ekonomi jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello friend. Let me introduce myself. My name is Sari Puspa. I went to a vocational high school number 1 by Ulu. I dedicate this to COVID-19 for this we all know in the real imaginative hospital. Karena Victor, maybe for the time being it's hard for you to say that you are big, but even tonight, I dare pray you are always in good condition. Maybe I don't know directly, but all I know is that you are a hero. And for you, Corona Victor, keep up the spirit. Think positive, stay confident that you can. We are together, united, we can fight the corona. Okay, thank you very much for me. Hopefully it will be for thank you. Di tengah pandemi COVID-19, layanan yang seperti apa yang ditawarkan para operator seluler di Indonesia untuk membantu masyarakat saat social distancing? Layanan yang ditawarkan dari para operator yaitu seperti operator Telkomsel, mereka berkomitmen untuk memastikan seluruh layanan Telkomsel tetap tersedia dan aktivitas operasional tetap berjalan normal. Selain itu, operator XL Axiata juga siap meningkatkan kapasitas jaringan. Dan operator Indosat Ooredoo pun memastikan koneksi jaringan mereka mendukung kelancaran kebutuhan internet pelanggan. Apa dampak positif dan negatif adanya pandemi COVID-19 di tengah masyarakat, khususnya dunia internet atau teknologi perkantoran? Dampak positifnya, masyarakat tidak gagap teknologi, karena belajar dan bekerja di rumah membuat orang harus paham teknologi komunikasi terkini. Sedangkan dampak negatifnya, lonjakan penggunaan internet pasca anjuran bekerja dan sekolah dari rumah akibat COVID-19. How to wash hand properly and correctly to prevent coronavirus. Assalamualaikum. Hello guys, my name is Sinta Apriliana. Here I want to give you tips for all of you about how to wash hand properly and correctly to avoid various diseases. One of which is booming now is the coronavirus. Okay guys, come on, immediately begin. Wash both hands with clean running water. Take a soap. Rub the palms together. Rub the back of your hands. Cleanse between the fingers.
clean the bottom of the fingernails. Turn the water faucet backward. Then rinse again with water. Dry the neatly with a cloth. Yay, finish. Okay guys, thank you. Good luck. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Resta Maharani dari kelas 10 OTKP 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kecil dan menengah. Yang pertama adalah usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan, dan usaha kecil merupakan bukan anak dari perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai maupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang kedua adalah usaha menengah. Usaha menengah sama seperti usaha kecil, dia merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Adapun kriteria aset dan kriteria omset usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria aset usaha kecil mulai dari 50 juta sampai 500 juta dan kriteria omsetnya mulai dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Sedangkan kriteria aset usaha menengah mulai dari 500 juta sampai 10 miliar dan kriteria omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Di sini usaha menengah lebih besar aset dan omsetnya, sedangkan usaha kecil lebih sedikit atau lebih rendah. Usaha kecil dan menengah juga memiliki beberapa perencanaan. Yang pertama, tahap identifikasi, tahap seleksi atau seleksi pendahuluan, tahap studi kelayakan usaha, tahap penilaian, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai usaha kecil dan menengah. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelas 10 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata pelajaran PPKN Guru Pembimbing Bapak Ersan Edi SPD. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa pemerintah memilih status darurat sipil daripada memilih karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini? Jelaskan. Saya akan menjawabnya. Untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia atau COVID-19 ini, Presiden Jokowi telah memutuskan pembatasan sosial skala besar atau yang disingkat dengan PSSB sebagai alat baru ketimbang dari karantina wilayah. Status tersebut diterapkan dengan membuat kebijakan pembatasan sosial atau physical distancing skala besar dengan lebih efektif. Ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia dengan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah tak ambil langkah lockdown atau karantina wilayah dalam upaya mencegah penularan wabah corona, karena langkah lockdown yang telah dipakai oleh negara lain atau yang telah diterapkan oleh negara lain malah justru menimbulkan masalah baru. Dan juga tak hanya itu, langkah lockdown juga gagal mencegah penularan infeksi virus corona. Yang kedua, dalam ilmu hukum tata negara, penerapan darurat sipil, pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar warga negara. Jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Karena dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya diterapkan. Maka dalam hal ini, pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar warga. Beda halnya dengan apabila pemerintah menerapkan karantina wilayah, yang sebagaimana mestinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Maka dalam hal ini, pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, bisa saya jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata ataupun jawaban tersebut yang saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui tentang usaha kecil dan menengah? Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed.
superhero. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My
Mohon ibu-ibu, kalau tidak mau kena minggir. Tidak tanggung jawab. Kalau kena tidak tanggung jawab, maka minggir. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, Mas. Masih ada? Masih ada? Habis? Mas, ada kanan, yuk cepet.